Selamat datang di NTT, Nusa Tenggara Toleransi. Kita hari dipertemukan di dalam perjumpaan gagasan, mengkaji persoalan kebangsaan, mutakhir lewat gembang puisi rekonsiliatif. Terima kasih Abang Ketua PWPM NTT, Abang Amir Imran Raja yang telah memberikan sambutan untuk kita semuanya. Selanjutnya selamat sore semuanya. Ada yang menjawab, ada yang berpura-pura menjawab, ada yang hanya diam saja dalam hati karena lidahnya gelut untuk mengeluarkan kata-kata. Tapi aku tahu jauh dalam kalbumu engkau semua membuka pintu untuk cinta, kemesraan, dan kasih sayang intelektual seperti pada sore hari. Bang Rocky, inilah kami orang Nusa Tenggara Timur, tampang rocker tapi hati dan pantura. Ada satu penyair filsuf tepatnya dari Naibona Kusnul, mana sih namanya Plato alaihissalam. Nah, saya bergembira sekali hari ini kita bertemu dan berjumpa dalam satu momentum yang sangat kritik, mempertemukan antara puisi dan filsafat. Saya akan membawakan versi teduhnya, gemuruhnya nanti akan didengungkan oleh abang kita, Bung Rocky. Kita beri tepuk tangan yang mulia. Puisi ini saya coba peras dari tema tabayun puisi. Tabayun itu arti hoax, memvalidasi sesuatu sebelum kita rekonsiliasi. Saya termasuk penyair yang sangat bersedih hati diplesetkan dalam satu pemaknaan yang menurut saya sangat tidak kaya bahasa. Orang sering bilang NTT nanti Tuhan tolong, NTT nasi tahu tempe, NTT nasi tidak tentu. Sedih saya. Mengapa saya merasa bersedih? Karena bagi saya itu satu penghinaan terhadap kebudayaan. Teman-teman yang bisa NTT Nusa Tapak Kerja. NTT Nusa Tapak Kerja. Menuju masa depan. Oke, itu intermezzo. Puisi pertama, ini genrenya epik, bicara soal kebangsaan. Saya mulai dari rumah kebudayaan saya sendiri. Izinkan saya, Abang Rocky, saya akan bicara dari dimensi kami sebagai orang Nusa Tenggara Timur. Terjadi pada jejak rantau menggigil rinduku mamai, sebab jarak adalah batas pisah paling pisah. Maka setiap kata yang kurapalkan lewat puisi ini adalah jalan pulang menuju Mamai. Nusa Tapak Terjang, tanah ketuban ibunda, wangi pula di mana-mana, harum mokeh dan lidah gading matahari. Sejak gugusan sudah kecil menjelma Nusa Tenggara, dedah sirip pinang di lidah tetua, 45 suku bangsa telah mengikat darah jadi satu. Kita orang bersaudara, sebelum kapal-kapal asing datang dari benua-benua jauh, menembakkan pelor-pelor hasrat kuasanya, meletuskan meriam-meriamnya yang serakah, menyulut api di relantingan kering, menghanguskan sejarah, melamurkan mantra-mantra purba, hingga mengubur bahasa di lidah kita. Dengarlah wahai telinga jagung masa depan, alor bicara, bangkitkan lagi tubuh bandar-bandarmu yang dahulu pernah jadi simpul peradaban dunia. Menari dalam irama kenari, dengarlah wahai tanah mahar gading, lama holok mata kenuh begalamu yang dahulu pernah menggigilkan kilau maut di jantung kompeni.
kekal menjunjung manusia dengan koda. Dengarlah Flores tanah terjanji, Nian tanah Sika, Tanggong waningmu jadi genderang yang gemilang. Dengarlah Leo bicara, api juang Bananuri, semesta magis tiga warna. Ketulusan Kofai dua muri di dada atap bubu yang menghanguskan telur hitam atap bubu. Sukun menjelma sila di ende kota Pancasila. Dengarlah derap kaki-kaki kuda sumba bicara, pacu kuda helamu dalam gaung kumandang suara-suara peradaban yang ringkih, merapu jalan tercepat menuju langit. Dengarlah Manggarai, Bajawa, Sapu, Rote, Timor. Dengarlah kita orang bersaudara, tak bisa dibelah hanya karena berbeda aksara, berbeda suku dan agama. Matur thank you. Memuji apakah saya masih punya visi anak muda atau tidak. Kita menyanyi Bu. Norokino. Sekali lagi Norokino. Oke, silakan Bu Roki. Oke, saya senang karena sesuatu yang tidak direncanakan menghasilkan output yang maksimal. Saya tidak menyangka bahwa ada ratus di sini. Ini ada satu dapil. Jadi kita ada di dalam keadaan untuk menentukan arah kehidupan, arah negeri, arah bangsa, arah lingkungan, arah pelaku. Yang jadi problem adalah dari mana kita mulai. Puisi selalu memberi kita semacam energi batin untuk berani. Jadi sekali lagi ini satu pertemuan kebudayaan yang boleh saya sebut sebagai refleksi dari kemarahan kita terhadap apa yang dibuat. Karena Anda datang di sini hanya dalam 10 jam yang lalu tuh, saya datang di situ. Artinya ada kekuatan batin yang membuat kita tahu bahwa ada problem dan kita mendengar apa keterangan akademis problem itu. Itu demokrasi. Anda baca misalnya dalam satu hari ini Anda sudah baca 4 majalah internasional yang mengkritik keadaan demokrasi kita. Dianggap bahwa selama Presiden Jokowi memerintah, kita kehilangan kesempatan untuk menegakkan value nilai-nilai demokrasi. Yang bagi Muhammadiyah dimulai dari upaya untuk membuat bangsa ini hidup di dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran agama, bukan pertengkaran politik, pertengkaran pikiran. Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih membangun sekolah supaya ada percakapan akademis, percakapan intelektual. Kita lihat bandingannya. Tidak ada talk show yang dihadirkan partai politik yang menunjukkan ada pertarungan pikiran gagasan itu. Semua para politik miskin gagasan. Itu saya senang karena Brother Ahmad Dahlan, Bro Ahmad Dahlan pada waktu itu dia memilih menjadi public educator. Bayangkan, dia memilih menjadi caleg. Muhammadiyah tidak mendidik apa-apa pada masa ini. Atau mungkin Ahmad Dahlan sudah dipanggil KPK dengan rompi kuning. Tetapi ada sunatullah bahwa seseorang yang paham arah bangsa, saya tadi bicara tentang arah bangsa. Arah bangsa ini ditemukan pertama kali oleh Muhammadiyah 1912 itu artinya 33 tahun sebelum 1945. Dalil tentang cerdaskan kehidupan bangsa sudah diucapkan, diputuskan, dan dilembagakan oleh Muhammadiyah. Baru 30 tahun ke depan, konstitusi bilang tugas presiden adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu 33 tahun sebelumnya Muhammadiyah ucapkan itu. Setiap presiden Republik ini hanya diminta menjalankan 2 tugas konstitusi. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, pelihara hak miskin. Ada 180 universitas Muhammadiyah. Kalau separuh dari dosen Muhammadiyah mogok, naikkan IQ nasional kita drop 70%. Tidak ada universitas sekolah tinggi yang lebih banyak dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sudah menyumbang dari tahun 1912 fungsi yang kemudian dimintakan pada Presiden Jokowi selama 9 tahun ini, dan Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi. 1912 ketika Muhammadiyah memilih membangun sekolah. Jadi cerdaskan kehidupan bangsa sudah dimulai 1912 oleh Muhammadiyah. Tugas kedua Presiden unit rumah sakit di Indonesia. Jadi bangsa ini berhutang pada Muhammadiyah dalam 2 hal, kecerdasan dan kemakmuran. Ini itu mestinya, harusnya Muhammadiyah yang pertama kali marah terhadap keadaan. Bisa lihat, Muhammadiyah boleh terpengaruh dengan amplop. Saya kasih kritik itu karena saya ingin bersahabat dengan teman-teman Muhammadiyah. Jadi kita ada di dalam ketegangan kultural karena saling intip. Berapa banyak amplop yang didapat? Karena semua pembicara itu namanya keras. Amir artinya pemimpin, Rocky artinya keras, Bara artinya panas. Tapi tetapi ada senyum yang saya tangkap dari teman-teman, yaitu senyum persahabatan sebagai sesama warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus PPPN silakan langsung foto dulu dan diikuti oleh